Kasat Reskrim siap siap bertaruhkan jabatan demi bahasanya saya bilang. Jadi saya benar-benar saya kan ada itu deg-degan juga gitu. Salah ya, gitu. Apakah ada menyinggung orang nanti sampai saya ibaratnya bisa dikasuskan gitu. Saya pakai headset kan, saya udah benar-benar fokus untuk ngedengerin apa yang saya omongin tadi. Benar nggak ya gue ngomongnya? Benar nggak ya? Terus ini langsung saya, wah ini salah. Saya bilang ini nih yang kata-kata mungkin sekarang saya meletakkan jabatan saya. Nah itu mungkin dipakai benar. selling pointnya gitu kan. Saya minta ketemuan, saya minta ayo ketemuan, aku mau ngopi nih sekalian mau curhat. Aku bilang, kenapa curhat apa? Ya udah, kumpul lah teman-teman. Saya bahas kan itu. Terus teman saya bilang, kebetulan ya saya punya teman ini Kasat Intel Polres Mataram, itu teman satu angkatan saya sini. Nah beliau tuh ustadz gitu, dalam artian dulu di Akpol aja sering ceramah di masjid gitu. Nah saya minta pendapat lah, bro, lu kan lebih agamis dari gue nih. Gue minta tolong dong, coba analisa video ini. Dia bilang, nah dia cuma bilang gini, yuk, hanya orang buta dan orang tidak punya kasih sayang katanya kalau yang menyatakan videomu ini salah. Ini apa namanya? Jadi ibu saya tuh langsung, yo ini mama gini panjang banget ceritanya. Ya saya telepon ya kan. Terus kalau yang kayak gini jadiin deh ya ada poin nggak ya, maksudnya dari artinya dari segi kinerja ini bisa berbuah bisa menjadi catatan kinerja nggak di polisi? Bisa ya, prestasi ya yang jelas mungkin ini tergantung pimpinan juga, dalam artian kalau pimpinan memberikan suatu reward misalnya ya kayak saya kemarin alhamdulillah sih udah dapat penghargaan di Pak Kapolda gitu kan. Iya kan? Penghargaan. Cuma ada lagi ya mungkin penghargaan lainnya kayak waktu itu Pak Kapolri ngasih penghargaan sama yang polisi ikut memakamkan jenazah COVID itu kan, langsung berikan reward, bisa langsung sekolah tanpa tes gitu kan, macam-macam lah. Tapi ya kalau saya sih pada intinya jujur aja ya, sama sekali nggak mau ngorok enggak, ya biasa aja gitu. Dan kemarin juga viral itu nggak nyangka juga bisa segini gitu. Karena ya memang gini, itu memang pekerjaan saya sehari-hari, salah satunya itu. Jadi kan saya memang misalnya ada perkara yang ini Pak ini mau dimediasikan, ya udah kita duduk bareng-bareng. Dan juga itu biasanya saya mediasi itu di dalam ruangan, nah, maksudnya itu di ruang kerja saya pas saya mediasi. Nah untuk kemarin itu ya jujur aja, saya kan habis sarapan nih sama anggota gitu kan, habis sarapan, habis itu ngopi-ngopi sebentar sambil ngerokok, ngobrol-ngobrol ya. Tiba-tiba yang piket datang ke saya bilang, kemudian mau izin, itu ada orang ngamuk-ngamuk. Kenapa sih? Dia mau melapor kasus penggelapan. Oh gitu, saya bilang. Tapi izin yang dilaporkan ibunya sendiri. Hah? Saya bilang ya kaget aja kan, saya cuma, oh gitu. Yaudah deh, coba panggil sini langsung. Siap, kemudian ini sudah saya pertemukan antara anak sama ibunya ini. Tapi saya pertemukan ini mereka malah kayak mau berantem ini katanya, mau berantem lah. Nah, kebetulan si ibunya itu bawa adiknya, bawa paman dari si anak itu berdua. Akhirnya sudah bawa sini aja, panggil sini. Saya coba kita ngobrol-ngobrol sih. Jadi sebelum ada yang video ini tuh, sebenarnya saya ngobrol biasa sama orang itu ya, kayak ngobrol gini aja lah gitu. Jadi saya ngobrol waktu itu, apa permasalahannya,
jadi begini Pak, ini dia ceritanya langsung. Terus saya bilang, Pak ini pokoknya slow lah ngobrol ya kan. Kalau di video tuh kan saya benar-benar kayak menggebu-gebu gitu kan. Iya, itu sudah proses Kan, karena itu memang benar-benar saya benar-benar itu ngelihat itu tuh karena emosi. Ini orang ini udah parah sama ibunya nih gitu loh, udah nunjuk-nunjuk gini gitu ya. Ya saya ya saya bilang, waduh ini kalau nggak di luar ini posisinya itu kan. Jadi di sebelah sana ada juga orang-orang yang apa, yang ngantri tunggu panggilan segala macam kan. Ada yang lagi buat SKCK sidik jari sebelah sana tuh. Ya, lumayan banyak yang di sekeliling itu. Ini kok begini, saya bilang. Sampai akhirnya saya tarik. Pak duduk dulu sini, saya bilang. Duduk dulu sini. Jadi dia tuh sudah mau berdiri dari duduknya, mau nyamperin si ibu ini. Cuma di situ kan ada orang-orangnya nih, ada anggota saya itu satu orang yang pakai baju olahraga itu. Nah ditahan diginikan. Nah, terus sudah saya tarik, saya duduk sini dulu. Nah di situ mulai, karena saya mulai narik ya lumayan pakai tenaga lah ya kan, narik jebret. Nah mulai ini libido nih naik ya kan, nah libido naik. Ketika dan itu memang saya kalau ngelihatnya sana sudah ada yang foto-foto, sebelah sana juga udah ada yang. Cuma saya berpikir, ya udah ini memang biasa gitu. Memang kita kalau keadaan mediasi itu memang difoto sama ada yang moto gitu kan dari berbagai pihak tuh, dari antara kedua belah pihak ini memang ada yang bawa dokumentasi masing-masing, dan itu hal yang biasa buat saya gitu. Karena saya selalu kalau ngobrol kan berbicara secara prosedural saja, jadi saya pun nggak masalah walaupun mau direkam juga, karena saya tidak pernah ngomong di depan orang yang melampaui batas. Nah, ya kemarin saya berbicara ya ya udah deh, sekarang nggak usah mandang saya sebagai polisi gitu kan. Kita ini udah selesai. Kita ini sama-sama muslim lah gitu. Saya berbicara gitu. Jadi udah setelah itu sudah habis itu udah saya ngerokok lagi masih sama anggota. Setelah dia pulang si ibu ini pulang, ya udah saya masih ngerokok lagi lah sama cerita udah. Nah itu kejadian antara jam 8:30 lah kalau nggak salah, hari Sabtu kemarin. Jadi antara 8:30 lah, itu udah sekitar jam 9 lah, masuklah saya ke kantor kan, nyelesain kerjaan biasa. Nah jadi pas habis udah sekitar jam 9-an sudah selesai itu saya masuk lah ke ruangan biasa aja, nggak ada seolah-olah tidak ada yang terjadi lah. Memang itu karena kerjaan saya sehari-hari begitu ya, saya melakukan biasa saja. Sudah. Nah saya di kantor itu sampai jam berapa ya? Sampai jam sore antara jam 4-an setengah 5 lah. Jam 4:30. Nah, udah sholat asar kalau nggak salah ya. Udah sholat asar. Kok ngantuk mata ini kan? Udah saya tidurin dulu sebentar di kantor. Kebetulan di kantor kan saya ada sofa gitu yang main khusus. Habis sholat asar ngantuk, saya tidur dulu. Tidur. Ya kurang lebih 1 jam lah saya tidur itu. Saya tidur, begitu bangun jebret mulai orang udah ada. Jadi kan handphone saya kan ada 2 tuh, satu handphone untuk kerja, satu yang memang untuk teman-teman pribadi kan gitu. Nah yang pribadi ini tanggung gitu. Saya kan jadi kalau saya tidur ya sudah, saya cuma bawa yang yang kerja aja gitu kan, saya taruh di dekat ini. Nah pas saya bangun nggak nyadar itu yang pribadi ini. Saya buka lah, kok ada link, orang banyak kirim link ini, mantap bro, apaan ini, saya bilang. Saya buka lah, buset yang tadi direkam, gue bilang masuk YouTube gitu kan. Karena ya terus, dan di situ bahasanya wah parah, bukan parah sih, dalam artian mengerikan gitu bahasanya. Kasat Reskrim siap bertaruhkan jabatan demi bahasanya. Saya bilang
Jadi saya benar-benar saya kan Ada deg-degan juga langsung, gitu. Salah ya, nggak gitu? saya sih bukan masalah nanti takut dicopot, enggak, dalam artian bukan. Cuma takutnya tuh apakah ada menyinggung orang nanti sampai saya ibaratnya bisa dikasuskan gitu. Saya pakai headset kan, saya udah bener-bener fokus untuk ngedengerin apa yang saya omongin tadi. Benar nggak ya gue ngomong bener? Benar nggak ya? Terus ini langsung saya, wah ini salah. Saya bilang ini nih yang kata-kata mungkin sekarang saya meletakkan jabatan saya. Nah itu mungkin dipakai selling point-nya gitu kan. Wah ini saya bilang mampus dah gua. Clickbait-nya di situ ya. Langsung mampus dah gua. Langsung terus akhirnya udah saya konsultasikan sama teman-teman kan. Langsung saya bilang, bro, lu udah tahu belum? Ada yang tahu, ada yang enggak sih. Sampai malam harinya tuh ya saya minta ketemuan sama teman-teman, sama teman saya lah, dating saya di sini. Saya minta ketemuan, saya minta mau ketemuan, aku mau ngopi nih, sekalian mau curhat. Aku bilang, kenapa curhat apa ya? Udah, kumpul lah teman-teman. Saya bahas kan itu. Terus teman saya bilang, kebetulan ya saya punya teman ini Kasat Intel Polres Mataram, itu teman-teman satu angkatan saya di sini. Nah beliau tuh ustadz gitu, dalam artian dulu di Akpol aja sering ceramah di masjid gitu. Nah saya minta pendapat lah, bro, lu kan lebih agamis dari gue nih. Gue minta tolong dong, coba analisa video ini. Dia bilang, nah dia cuma bilang gini, yuk, hanya orang buta dan orang tidak punya kasih sayang katanya kalau yang menyatakan videomu ini salah. Ya saya agak sedikit lega juga sih ya. Dia ngomong sikap kamu di video ini salah gitu. Hanya orang buta dan orang tidak punya kasih sayang aja katanya. Ya saya dari dia, karena dia kan lebih banyak tahu hadis. Pokoknya dia banyak tahu Al-Quran ayat ini. Nah, semuanya sudah betul sesuai dengan ajaran agama. Oh ya sudah, saya lega. Tapi masih deg-degan juga gitu kan, deg-degan juga gitu. Aduh gimana ya. Terus minggu paginya mulai wartawan yang saya kenal kan, komandan, saya mau konfirmasi ini beredar ini. Mulai ini saya bilang, mulai ini pertarungan dimulai. Saya bilang ini ya, aduh saya cuma berdoa, ya Allah mudah-mudahan nggak apa-apa lah. Langsung oh iya, dalam artian saya pengen menjelaskan juga gitu kan, mengkonfirmasi bahwa kejadian sebenarnya itu ini loh. Nah yang saya lega adalah tiba-tiba kering suara telepon. Nomornya nggak saya kenal. Nah, siapa lagi? Saya telepon lah, saya angkat lah. Halo, komandan, mohon izin ya. Saya dengan ajudan Pak Kapolda. Langsung. Oh iya gimana? Izin komandan, Pak Kapolda mau bicara. Oh iya. Itu langsung beli. Dek, langsung. Siap jenderal, perintah. Dek, kamu itu banyak dapat pujian. Banyak dapat pujian itu di internet maupun dari secara langsung dari para tokoh-tokoh agama. Oh siap jenderal ya. Bagus itu ya, bagus, tindakanmu sudah betul sekali. Kita sesuai dengan tugas kita, yaitu bukan hanya dalam penegakan hukum. Nah, itu. Tapi kita juga harus memandang dari aspek kemanusiaan, sosial, budaya dan segala macam. Jadi polisi tidak hanya berpegang pada penegakan hukum secara textbook katanya. Nah, itu kita punya diskresi soalnya. Jadi bagus, tindakanmu sudah betul ya. Intinya ya baguslah ya. Terima kasih ya. Nah, siap jenderal. Dari nomor 1 di sini saya baru sudah langsung itu. Alhamdulillah ada jenderal yang bilang. Nah, setelah habis itu mulai sampai beberapa jenderal yang di Mabes, termasuk mantan Kapolda kita gitu Pak Umar. Pak Umar Septono kan. Beliau kan ya mohon maaf religius sekali kan. WA saya beliau. WA. Wah, saya bilang alhamdulillah, beliau kan kalau nggak salah Irwasum kalau nggak salah. Wah, alhamdulillah makin banyak lah ini kan. Terus akhirnya iseng-iseng lah saya lagi kan ngelihat ngelihat yang medsos segala macam. Saya iseng-iseng lagi buka YouTube. Wih, makin banyak ini perasaan komennya ini. Saya bilang,
aduh ya Allah, langsung makin banyak saya dikirimin link-link Facebook, link-link ini, terus apa namanya Twitter segala macam. Saya buka satu-satu. Ya mayoritas sih, mayoritas ya apa bisa saya katakan mungkin 99% lah gitu support ke saya. Mungkin hanya 1% saja yang ya itu biasa lah itu ya. Saya juga tidak main. Ada yang ini terus kebetulan saya punya Instagram kan. Cuma saya gembok Instagram gitu kan, kalau misalnya ada pertemanan saya cek dulu nih orangnya siapa kan gitu. Dan saya di Instagram itu ya mohon maaf gitu kan nyeleneh gitu. Nyeleneh dalam artian saya kadang-kadang foto dengan gaya yang mana gitu kan gitu. Makanya saya gembok gitu. Kemudian saya ngecek Instagram saya, itu banyak banget DM yang masuk itu. Masuk banyak. Bang, tolong buka kuncinya dong bang, tolong buka kuncinya. Langsung, ya akhirnya saya cobalah. Nggak saya buka tuh. Saya coba ya udahlah karena dia udah ini. Saya confirm aja, saya terima aja, terima. Jadi begitu saya buka permintaan pertemanan 150. Ya udahlah, saya pencetin 150 kali gitu kan. Dah, saya tinggal. Berapa jam gitu kan. Saya buka lagi 300 sekian, aduh 300 orang masa saya harus gini 300 kan ya. Langsung saya cek lagi DM-nya, bang buka dong Pak Kasat, ayo buka. Aduh saya bilang, udahlah akhirnya saya nyerah kan. Malah sampai terakhirnya itu adalah 3.000 sekian. Langsung permintaan pertemanan sampai saya masih belum buka itu 3.000 itu. Akhirnya saya nyuruh anggota, saya minta tolong dong ini kan ada permintaan pertemanan, kau pencetin confirm aja lah, saya bilang. Kau pencetin confirm. Nah, terus ya tolong ya. Tapi lihat dulu orang-orangnya siapa, saya bilang. Lihat dulu orang-orangnya siapa, saya bilang. Siamunan langsung pencetin sama dia. Terus anggota saya bilang, kemudian mohon izin, saya pencetin yang nambah lebih banyak katanya langsung. Aduh, ya udahlah akhirnya nyerah kan. Saya juga kasihan kan sama anggota juga punya kerjaan. Ya udahlah, saya buka lah, saya buka langsung berat komen bang langsung akhirnya cepat habis lah baterai handphone itu. Aduh, sampai sekarang itu masih dan ya biasanya kan saya juga suka sih apa namanya misalnya live Instagram gitu kan, suka juga saya live Instagram sekali gitu kan. Jadi kalau saya live itu kan paling yang nonton itu ya 7, 10 gitu kan. Pas saya buka sekarang jebret yang nonton anjir 200 sebelah langsung. Terus ada yang nyuruh saya nyanyi lah, ada yang nyuruh saya ada yang konsultasi hukum lah dan segala macam. Terus nanti di DM tuh ada lagi, bang nanti live lagi ya saya mau nanya katanya. Ada saya bilang ya insya Allah lah kalau saya sempat gitu kan. Ya kita bukannya sok ngartis enggak sih, cuma ya takutnya nanti dibilang sombong atau apa gitu kan. Serba salah juga sih nanti kita begitu dibilang sok ngartis gitu. Padahal saya bilang ini siapa lah, saya bilang yang apa ya, saya pengen ini juga gitu, apa namanya, pengen tahu juga siapa sih yang menyebarkan gitu kan. Tapi ya sudahlah, saya berpikir ya sudah, alhamdulillah udah ada posisi juga. Iya, jadi berarti sekarang follower udah berapa tuh? 8.000 di Instagram. Tadinya kan cuma berapa, 1.100 ya itu lah. Mantap. Tapi jujur ya, saya semakin percaya gitu bahwa apa namanya memang benar Tuhan itu bisa ibaratnya ngangkat derajat kita hanya dalam sekejap, itu memang betul. Iya. Ya kan? Ya, ngalamin sendiri asli. Ibaratnya katanya from nothing to something, itu memang betul gitu. Yang orang mungkin ya sekarang ya mohon maaf sih, siapa sih saya dulu gitu kan, tidak ada orang yang kenal saya ataupun ini. Saya hanyalah polisi biasa gitu kan, bukan pejabat tinggi atau enggak. Itu siapa sih yang kenal saya gitu kan. Mungkin. Tapi begitu gara-gara itu tadi lah mungkin suatu kejadian, dan mohon maaf mungkin kembali lagi berkah saya berkah karena saya membela seorang ibu gitu. Nah itu itu mungkin nikmatnya. Mungkin saya kalau misalnya mohon maaf nih, ya kadang-kadang sorry nih ya, kadang-kadang orang kan suka bikin video tolong viralkan dong, viralkan, tapi nggak viral kan gitu kan.
Itu ini yang tidak diniatin ini malah jadi viral gitu. Iya. Ya makanya itu tadi ya, itulah Tuhan tuh bisa mengangkat derajat orang walaupun hanya dalam sekejap gitu. Hikmahnya itu.